Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak-anak? Semalam hujan terus untuk Jakarta. Kalian bisa belajar tadi malam? Bisa belajar tadi malam? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Terus hari ini semangat. Dan kemarin pagi kalian mengerjakan soal-soal tryout. Cuma soal tryout nanti akan kita bahas pada pekan depan. Hari ini saya belum membahas tryout karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dulu. Anak-anak sekalian, bahwa pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori relativitas khusus Einstein. Saya yakin bahwa kalian di sekolah sudah diajarkan, cuma saya akan menggali dengan beberapa aspek yang nantinya mudah-mudahan akan menambah hasanah, menambah semangat kita dalam menggali ilmu fisika. Anak-anak sekalian, bahwa berabad-abad Isaac Newton sangat berperan di dalam fisika, khususnya mekanika klasik. Nah, setelah berabad-abad berlangsung, ternyata pada beberapa abad terakhir ini muncullah Albert Einstein yang karena ketidakpuasannya terhadap apa fenomena yang ada dan diamati itu, maka Albert Einstein membuat suatu teori yang dinamakan teori relativitas. Kemudian di dalam teori relativitas khusus, dasarnya adalah postulat Einstein. Postulat yang pertama, hukum-hukum fisika tetap berlaku. Tidak dipengaruhi oleh gerak sumber maupun oleh gerak pengamat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kecepatan cahaya bersifat mutlak. Nilainya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tidak dipengaruhi oleh gerak sumber maupun pengamat. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kecepatan cahaya adalah kecepatan yang paling tinggi dan yang lainnya sampai hari ini belum bisa dimunculkan. Kira-kira apa yang menurut teori fisika itu bisa dikembangkan. Baiklah anak-anak sekalian, silakan lihat ke monitor kalian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang relativitas kecepatan. Dalam relativitas kecepatan, saya gambarkan ada stasiun kereta api, lalu ada kereta api yang bergerak meninggalkan stasiun. Saya katakan bahwa V1 adalah kecepatan kereta relatif terhadap stasiun, sedangkan di dalam kereta ini ada orang yang berlari, kecepatannya adalah V2. Nah, V2 ini terukur terhadap apa? Terhadap kereta. Sehingga kalau ditanyakan berapakah besarnya kecepatan orang terhadap stasiun, maka menurut Newton dituliskan bahwa V sama dengan V1 tambah V2. Jadi V1 adalah kecepatan kereta relatif terhadap stasiun, kemudian V2 adalah kecepatan orang relatif terhadap kereta, dan V adalah kecepatan orang relatif terhadap stasiun. Misalkan begini anak-anak sekalian, kita ambil contoh bahwa V1, misalkan kecepatan keretanya adalah, misalkan V1 sama dengan kecepatan keretanya
50 meter per sekon. Sedangkan V2 kecepatan orangnya adalah 10 meter per sekon. Nah, menurut Newton tentunya nilai V ini sama dengan V1 ditambah dengan V2 sama dengan 50 ditambah 10 sama dengan 60 meter per sekon. Namun demikian, seandainya V1-nya diambil V1-nya misalkan 0,8 kali kecepatan cahaya, kemudian V2 adalah 0,5 kali kecepatan cahaya, maka akan didapatkan bahwa V-nya sama dengan V1 ditambah dengan V2, yaitu 0,8 C ditambah 0,5 C. Ini akan didapatkan 1,3 C. Nah, 1,3 C itu berarti melampaui C, atau dikatakan bahwa V lebih besar daripada kecepatan cahaya. Tentunya, kalau kecepatan yang besar-besar seperti ini, kecepatan mendekati kecepatan cahaya, ini nilainya kalau didapatkan V-nya lebih besar daripada kecepatan cahaya, ini bertentangan dengan postulat Einstein, khususnya postulat Einstein yang kedua, karena kecepatan paling tinggi yang mutlak itu hanya kecepatan cahaya. Oleh karena itu, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sehingga Einstein membuat suatu formulasi. Einstein membuat formulasi dengan melakukan koreksi terhadap Newton yang dituliskan bahwa kecepatan relatif V sama dengan V1 ditambah dengan V2 dibagi 1. Kalau dibagi 1, ini masih sama dengan Newton. Yang membedakannya adalah ada faktor koreksi 1 ini ditambah dengan V1 kali V2 per C kuadrat. Ini adalah menurut Einstein. Sehingga kita coba dari contoh soal yang ada, maka untuk Einstein bahwa V seandainya diambil V1-nya 50, V2-nya 10, itu akan sama dengan V1 tambah V2 per 1 ditambah V1 kali V2 per C kuadrat sama dengan 50 ditambah 10 dibagi 1 ditambah 50 kali 10. Ingat bahwa C adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya nilainya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Sehingga kalau dikuadratkan menjadi berapa? Menjadi 9 kali 10 pangkat 16. 500 dibagi 9 kali 10 pangkat 16. Ini kalau dihitung, nilai ini adalah sangat kecil atau mendekati 0. Berarti apa? Akan didapatkan sama dengan 60 per 1 tambah 0, ini sama dengan 60 meter per sekon. Kemudian untuk contoh yang kedua. Bahwa V1 adalah 0,8 C, V2 0,5 C, maka menurut Einstein V-nya sama dengan V1 ditambah V2 per 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat. Sama dengan
0,8C ditambah 0,5C per 1 ditambah 0,8C kali 0,5C per C kuadrat. Nah, untuk yang faktor koreksinya, ini C kuadratnya dengan C kita hilang, akan didapatkan pembilangnya menjadi 1,3C, 1,3C, dan penyebutnya ini menjadi 0,4, maka ini 1,4, maka nilainya mendekati 0,9C. Di sini ternyata bahwa V-nya dibandingkan kecepatan cahaya nilainya lebih kecil. Kalau nilainya lebih kecil, ini tidak bertentangan dengan postulat Einstein yang kedua. Maka ini dikatakan bahwa ini mungkin. Kesimpulan yang kita ambil adalah bahwa Newton ini lebih tepat untuk kecepatan yang rendah. Kecepatan rendah. Sedangkan Einstein ini berlaku untuk kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah. Kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah. Berarti kalau dihitung-hitung, mana yang lebih unggul? Yang lebih unggul tentunya adalah Einstein. Nah, ini menyangkut benda-benda yang kecepatannya sangat tinggi. Jadi nanti di dalam soal-soal yang kalian hadapi, kalau kalian menghitung kecepatan, ternyata didapatkan nilainya lebih besar dari kecepatan cahaya, kalian harus cek ulang. Itu pasti keliru. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini saya mencoba mengajak kalian untuk merenungkan bahwa sampai dengan Einstein sekarang ini, pendapat para ahli fisika bahwa kecepatan yang paling tinggi adalah kecepatan cahaya. Sekarang tentunya akan timbul pertanyaan di dalam ajaran kita bahwa pada waktu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dengan kendaraan buraq, yang seandainya kendaraan buraq itu yang digambarkan dengan kuda bersayap dianggap sebagai kendaraan yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, sedangkan langit ketujuh itu adalah bagian daripada galaksi alam semesta yang paling luar, tentunya kalau dihitung-hitung, maka Rasulullah dari habis Isya turun ke bumi sampai ke Masjidil Haram kembali, Rasulullah akan terlambat, tidak sempat sholat subuh. Nah, ini menarik sekali anak-anak sekalian. Kalian yang merupakan kelas 12 IPA 3, SMA IHBS, yang senantiasa dididik untuk menggali fenomena alam semesta, kalian harus mencari, masih ada suatu zat yang kecepatannya melampaui kecepatan cahaya. Meskipun beberapa ahli astronomi dari Planetarium Darwin, Australia, pernah mengatakan ada suatu zat yang diduga kecepatannya melampaui kecepatan cahaya yang dinamakan sebagai Einstein. Tapi secara matematis belum bisa dibuktikan. Oleh karena itu, bahwa sampai hari ini kesimpulan para ahli fisika bahwa kecepatan yang paling tinggi adalah kecepatan cahaya. Dan ini saya katakan bertentangan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tantangannya adalah kalian 12 IPA 3 harus mampu menggali ilmu yang Allah turunkan di muka bumi ini menjadi ahli-ahli fisika dan ahli-ahli yang lain. Banyak ilmu-ilmu yang nantinya harus kalian gali, anak-anak. Silakan untuk ditulis. Anak-anak, kelihatan kan ya gambarnya? Kelihatan? Gibran? Di foto aja Pak, di foto. Oh, di foto. Ya, oke, saya foto ya. Oke, saya foto.
Masih kurang. Sudah saya foto, sudah saya kirim, kebacakan ya? Gimana anak? Kebacakan ya? Halo? Baca nggak? Baca kan? Baca. Selanjutnya saya minta kalian buka modul halaman 190. Buka modul halaman 190. Halaman berapa, Pak? 190. Halaman 190. Fisika modern. Soal nomor 1. Menurut pengamat yang berada di suatu planet, ada 2 pesawat antariksa yang bergerak ke arah timur. Masing-masing pesawat A dengan besar kecepatan 0,5 C dan pesawat B yang besar kecepatannya 0,75 C. Menurut pilot pesawat A,
yang ditekankan, menurut pilot pesawat A, besar kecepatan pesawat B sama dengan berapa? Ini saya anggap ini adalah planetnya. Planet. Kemudian di planet ini ada seorang pengamat. Pesawat A dengan pesawat B bergerak beriringan. Bergerak beriringan. Ini pesawatnya. Ke arah timur. Kecepatan A sama dengan 0,75 C. Maaf, A 0,5 C. 0,5 C. 0,5 kali kecepatan cahaya. Kemudian pesawat B, VB sama dengan 0,75 C. Yang ditanyakan kecepatan pesawat A, kecepatan pesawat B menurut A. Menurut A. Nah, ditulis bagaimana? Ditulis berarti VBA. Kalau kecepatan pesawat A menurut B, ditulis VAB. Saya ulangi. Kalau kecepatan pesawat B menurut A, ditulis VBA. Kalau kecepatan pesawat A menurut B, ditulis VAB. Nah, kalau menurut A, ini dianggap A diam. A dianggap diam. Kalau A dianggap diam, akhirnya apa? Akhirnya, padahal A ini kan menjauhi pengamat. A menjauhi pengamat. Kalau ini dianggap diam, maka pengamat ini seolah-olah menjauhi A. Berarti ini kecepatannya, nah, kecepatan A pindah ke pengamat. Pindah ke pengamat. Menjadi arah sebaliknya. Menjadi arah sebaliknya. Nah, ini saya gambarkan menjadi begini. Seret. Kalau kecepatan A dianggap, kalau kecepatan A ini dianggap sebagai V1, ini sebagai V1, kemudian kecepatan B dianggap sebagai V2, dianggap sebagai V2, karena ini pindah, maka kalau ini pindah ke pengamat yang ada di planet, ini menjadi V1 tapi minus. Kenapa minus? Karena dia melawan. Kenapa melawan? Karena relatif. Kalau A meninggalkan pengamat ke kanan, maka sekarang pengamat seolah-olah bergerak ke kiri meninggalkan A. Oke. Berarti apa? Sekarang kita tuliskan bahwa V ini, nah, ini kita tulis sebagai V. Sebagai apa? V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 kali V2 per C kuadrat. Selanjutnya anak-anak, tolong ya,
tolong kalian ingat-ingat bahwa ini yang nanti masuk ke sini. Ini yang masuk ke sini. Berarti apa? Ini nilainya V1 menjadi minus. Menjadi min 0,5 C ditambah V2 0,75 C per 1 ditambah min 0,5 C kali 0,75 C ini per C kuadrat. Nah, per C kuadrat. Tapi tempatnya nggak cukup, saya pindah aja deh. Saya pindah ke sana. V sama dengan min 0,5 C ditambah 0,75 C per 1 plus min 0,5 C kali 0,75 C per C kuadrat. Ini C-nya kita hilangkan. Nah, ini hilang. Saya mau tanya, kalau min 0,5 C ditambah 0,75 C itu menjadi berapa? Yuk jawab. 0,25. Apa? 0,25. 0,25. Oke. Berarti ini 0,25. Kalau 0,5 kali 0,75. Berapa? 0,5 kali 0,75. Sekitar 18 ya. 0,375. 0,375. Kalau 1 dikurangi 0,75. 0,25. 1 dikurangi 0,375. Oh, itu bukannya dita. Oh, kok min, Pak, itu? Ini kan min jadinya kan. Min kali plus kan min kan? Enggak, itu kenapa min, Pak? Ke kiri, ini ke kiri. Ini kan jadi ke kiri pengamatnya. Ya. Gimana? Kan ini saya katakan kalau B menurut A, maka A dianggap diam. Maka kecepatan A akan pindah ke pengamat. Nah, pengamat kemana? Nah, pengamat berarti ke kiri dong. Bener nggak? Iya. Iya. Maka tandanya apa dong? Min kan? Kalau ke kanan plus, ke kiri min dong. Iya kan? Iya. Nah, oke. Kalau 1 dikurangi 0,375. 0,625. Oke, 0,625. Kalau 0,25 dibagi 0,625. Super. 0,4 ya. Oke. Ya. 0,4 C. Plus atau min? Plus atau min? Plus. Kalau plus mendekati, kalau min menjauhi. Plus ini mendekati. Kalau min menjauhi. Naufal, ada Naufal. Naufal. Ya, Pak. Tolong bacakan nomor 2 Naufal. Nomor 2 Naufal. Oke. Ini satu ya. Nomor 2. Ya, silakan Naufal. 2 pesawat ruang angkasa bergerak saling mendekat satu sama lain.
Bentar, saling mendekat. Buat ruang angkasa. Oke. Ini pengamatnya di sini. Nah. Oke, ini saya anggap saling mendekat ya, Noval ya. Oke. Ya, Pak. Terus Masing-masing dengan kelajuan C/6 dan C/3. Oke, C/6 dan C/3. C/6. C/6 ini kita anggap namanya V1 sama dengan C/6. Ini V2-nya adalah C/3. Terus apa lagi? Diukur oleh pengamat yang berada di planet terdekat. Oke, ini orangnya. Ya, oke, terus. Pesawat yang lebih cepat memancarkan pulsa radar ke arah pesawat yang mendekatinya. Mana yang lebih besar? Yang kecepatan lebih besar siapa? V1 atau V2? Nova. Dua. Oke. Ini memancarkan radar. Ini memancarkan radar. Set. Nah, saya mau tanya, kecepatan radarnya berapa? Kecepatan radar itu sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, tampak, inframerah, radar, TV, radio. Berarti nilainya sama dengan C. Ini sama dengan C. Oke, bentar ini saya kasih nama. Oke. Ini aja. Ini saya kasih nama A. Ini B. Biar nggak nanti disuruh ininya. Nah, VB. Ini VA. Oke. Terus apa pertanyaannya? Berapa kelajuan pulsa radar diukur oleh pengamat yang berada di planet? Oke. Kecepatan pulsa radar menurut pengamat. Ya, menurut pengamat. Oke. Kalau gitu, nanti yang dianggap sebagai V1 ini, Noval, ini nanti sebagai V1. Ini V1. Kemudian kecepatan pulsa radar ini V2. Nah, saya mau tanya ke Noval, kalau V tadi rumusnya sama dengan apa, Noval? V sama dengan apa? V sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 plus 1 kali V2 per C kuadrat ya? C kuadrat. Ya, oke lah. Ini kan ke kiri semua, Noval ya. Kalau ke kiri kita anggap negatif semua ya. Oke, berarti ya, berapa, Noval? C/3 minus min C dibagi 1 plus min C/3 kali min C per C kuadrat. C kuadratnya ini kita coret ya, coret. Nah, C/6-nya belum saya tulis. Atau C benar ini nah ya, yes. Ini dengan ini hilang. Oke. Yang atas jadi berapa, Noval? Dua. Sepertiga ditambah 1 berapa, Noval? 4/3. Min 4/3. Min 4/3 C. Terus yang bawah berapa, Noval? 1 tambah 1/3. Berarti 4/3 juga kan ya? 4/3. Kalau 4/3 bagi 4/3 berapa, Noval? 1. Cuma ini menunjukkan sama dengan min C, itu menurut gambar kita arahnya ke kiri. Kemudian saya mau tanya, Noval, ini ketemunya berapa, Noval?
1. C. C. Kecepatan radar berapa, Noval? C. C. Berubah nggak? Enggak. Enggak. Itu yang berkaitan dengan postulat yang pertama. Postulat yang kedua, bahwa kecepatan cahaya itu tidak ditentukan oleh gerak sumber maupun pengamat. Ternyata oleh pengamat di planet yang diam, kecepatan cahaya adalah C, dan menurut pesawat B adalah C juga. Jadi kecepatan gelombang elektromagnetik, kecepatan cahaya, kecepatan gelombang radar itu ternyata nilainya sama diamati oleh orang yang diam maupun oleh orang yang bergerak. Ya, nah ini membuktikan bahwa kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik tidak berubah. Nah, terus kecepatan ini untuk apa? Ini nggak kepake. Kenapa? Karena yang memancarkan itu B. Kalau yang memancarkan A, berarti nanti juga akan ke kanan. Nah, kalau A yang memancarkan, kita coba, Noval. Misalkan ini saya anggap ini nanti misalkan ini kita anggap sebagai V1. Ini sebagai V1. Ini sebagai V1. Lalu gelombang radar itu dipancarkan oleh A. Berarti ini kecepatannya V2 sama dengan C. Kita coba, Noval, ke sini. Coba ke sini. Berarti kalau pakai yang A berarti V-nya sama dengan apa, Noval? Sama dengan C per 6. C per 6 kan ya? Betul. Ya. Tambah C per 1 plus C per 6 kali C per C kuadrat. Oke, ini hilang C-nya. C per 6 tambah C berapa per 6 C? 7 per 6. 7 per 6. 7 per 6. 7 per 6 C. Kemudian berarti ini kan 1 tambah 1/6 berapa, Noval? Sama 7 per 6. Hilang nggak 7 per 6-nya? Hilang kan ya? Nah, jadi pengamatan terhadap kecepatan cahaya oleh siapapun, oleh pengamat yang diam, oleh pengamat yang bergerak, nilainya sama, tidak mengalami perubahan. Oke. Oke, Pak. Oke.
Pak, itu tadi yang C kuadratnya min juga, Pak. Yang Yang ini. Yang bawahnya. Ini yang C kuadrat, Pak, yang bawah. Per C kuadrat. Oh, enggak, ini enggak ada minusnya ini. Ini belum kehapus. Oke. Saya lanjutkan ke relativitas massa. Bertahun-tahun kita mengikuti Newton yang mengatakan bahwa massa benda itu konstan. Massa benda itu konstan. Seandainya ada suatu benda yang massanya 5 kg, lalu ditarik ke kanan dengan gaya yang besarnya 25 Newton. Kalau benda ini ditarik oleh suatu gaya, menurut Newton, maka akan timbul percepatan yang nilainya sama dengan gaya bagi massa, yaitu 25 bagi 5 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau benda ini mengalami percepatan, maka akan terjadi GLBB, bahwa VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kalau gaya itu bekerja terus-menerus tanpa berhenti, berarti T-nya itu sama dengan tak terhingga. Kalau T-nya sama dengan tak terhingga, T tak terhingga, maka VT-nya seandainya awalnya benda ini dianggap diam, maka nilainya sama dengan 0 ditambah 5 kali tak terhingga. 5 kali tak terhingga, ini berarti sama dengan tak terhingga. Maka dikatakan bahwa V melampaui kecepatan cahaya. Nah, V melampaui kecepatan cahaya ini tidak mungkin lagi. Tidak mungkin. Karena bertentangan dengan postulat Einstein yang kedua. Tidak mungkin. Sehingga Einstein membuat suatu koreksi yang menuliskan bahwa menurut Einstein bahwa massa benda itu tergantung pada kecepatan. Massa benda tergantung pada kecepatan. Massa benda tergantung kecepatan. Tergantung kecepatan.
Di sini Einstein mengatakan massa benda yang bergerak, massa benda yang bergerak sama dengan masanya ketika diam dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini saya tuliskan bahwa M0 adalah massa diam. Ini namanya massa diam. Massa diam. M ini adalah massa total atau massa gerak. Massa total atau massa gerak. Nah, dengan demikian, ini akan didapatkan bahwa massa benda itu selalu lebih besar daripada massa diamnya. Selalu lebih besar daripada massa diamnya. Nah, kalau V-nya makin besar, berarti apa? Bahwa V kuadrat per C kuadrat ini akan makin besar. Pecahan ini akan makin besar. Akibatnya akar 1 min V kuadrat per C kuadrat akan makin kecil. Kalau ini nilainya makin kecil, maka bilangan dibagi bilangan makin kecil, itu akan didapatkan M-nya makin besar. Kalau M-nya makin besar, A sama dengan F per M. Nah, bilangan dibagi bilangan makin besar, maka percepatan makin kecil. Kalau percepatan makin kecil, dari VT sama dengan V0 ditambah A kali T sama dengan 0 ditambah percepatannya makin kecil. Nah, lalu kalau waktunya terus-menerus, ini waktunya adalah makin besar. Ini mengecil kali membesar, maka nilainya tidak mungkin kalau tak terhingga. Nilainya menjadi tertentu. Nah, kalau nilainya tertentu, ini mungkin. Ini mungkin. Nah, mungkin. Karena nilainya tidak mungkin tak terhingga. Oleh karena itu, sekarang menurut Einstein, massa benda bergerak lebih besar daripada massa benda yang diam. Nah, di sini ternyata Newton kalah lagi dengan Einstein. Kemudian tinjauan berikutnya adalah tinjauan energi. Tinjauan energi. Nah, tinjauan energinya, tinjauan energi. Menurut Newton bahwa energi mekanik, menurut Newton energi mekanik sama dengan jumlah dari energi potensial dengan energi kinetik. Nah, energi kinetiknya apa? Energi kinetiknya sama dengan setengah mv kuadrat. Ini menurut Newton. Sekarang Einstein merasa di massa, di kecepatan dia unggul, maka Einstein nggak mau mengikuti Newton. Dia gunakan bahwa menurut Einstein, nah, ini massanya, energi mekaniknya diganti dengan energi total. Nah, energi potensialnya diganti dengan energi diam. Energi diam ditambah dengan energi kinetik. Energi total menurut Einstein adalah mc kuadrat. Energi diam adalah M0 kali C kuadrat ditambah dengan EK. Maka kalau ini kita tuliskan energi kinetiknya sama dengan M kali C kuadrat kurangi M0 kali C kuadrat. M-nya kita ganti itu.
M-nya diganti M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kali C kuadrat min M0 C kuadrat. Sekarang kita keluarkan M0 C kuadratnya. Berarti sama dengan 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kurangi 1 kali M0 C kuadrat. Kalikan M0 C kuadrat. Ini adalah rumusnya energi kinetik menurut Einstein. Menurut Einstein. Sekarang coba kalian cermati energi kinetik ini sama enggak? Ternyata beda. Silakan untuk ditulis. Ya. Di foto dulu. Ya, saya foto. Ya, saya foto. Farel. Halo Farel. Ya Pak. Bacakan soal nomor 3, Farel. Soal nomor 3 halaman 191 berarti ya. Oke Pak. Farel, tak hapus dulu ya.
Nomor 3. Ya, silakan Farel. Yang nomor 3 kan, Pak ya? Ya, nomor 3. Bila laju partikel 0,5 V 0,5 akar 3 ya? akar 3C, maka Maka perbandingan energi kinetik partikel itu terhadap energi diamnya adalah. Oke. Farel, ini kalau saya rubah menjadi setengah akar 3 ini boleh nggak, Farel? Boleh, Pak. Boleh. Ini saya pindah ke sini, Farel. Boleh kan ya? Iya, Pak. Oke. Kalau ini saya kuadratkan, Farel. V kuadrat per C kuadrat menjadi berapa, Farel? Berapa dikuadratkan? 3/4. 3/4, cakep. Nah, lihat rumusnya yang baru saja, Farel, bahwa EK per E0, saya tulis di sini, EK per E0, EK per E0 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kurangi 1. Saya mau tanya, Farel, lihat monitormu. Kalau ini saya masukkan ke sini, Farel, ini saya masukkan ke sini. Set. Nah, 1 kurangi 3/4 berapa, Farel? 1 diambil 3/4. 4. Seperempat di akar berapa, Farel? Setengah. 1/setengah. Ini kan nanti 2-nya jadi naik kan, Farel ya? 2 jadi naik ya? Oke. 1 bagi setengah berapa, Farel? 1 bagi setengah. Kan 1/setengah artinya 1 kali 2/1 gitu, Farel. Berapa? 2, Pak. 2. 2, oke. 2 kurangi 1 berapa, Farel? 1. 1 ya? 2 kurangi 1 adalah 1. Boleh nggak kalau ditulis 1/1 gitu? Boleh kan ya? Boleh. Berarti perbandingannya adalah 1/1. Itu kalau soal kayak gini mah gitu terus, Pak. Ya, nggak susah kok, nggak susah.
Nomor 3 tadi fotoin atau yang nomor 3? Ya, nanti saya foto sekalian. Nggak kelihatan. Nanti saya Oke, foto Pak. sekalian ya. Oke, saya foto sekalian. Ya, Pak, ya, Pak. Oke. Bilal. Iya, Pak. Nah, Bilal tolong bacakan halaman 204 nomor 13, Bilal. 204. Iya, 204. Nomor 13. Iya, nomor 13. Sebuah benda Terus sebuah benda mempunyai massa diam M0. M0. Terus V1-nya berapa? V1-nya 0,6 C. 0,6 massa. 6C ya. Berarti kalau ini saya tulis Ya 0,6. ini kan sama dengan 3/5 ya Bilal ya? 0,6 itu Iya. kan 3/5 ya. Oke. Ini masanya M1. Terus apa Bilal? Terus V2. habis itu M2-nya, V2-nya 0,28 C. 0,28 C. Berarti kalau saya tulis V2 per C sama dengan 28/100, boleh nggak Bilal? Boleh. Kalau saya bagi 4, ini 7, ini 25, boleh nggak? Boleh. Boleh, oke. Ini masanya adalah M2 gitu kan ya? Nah, Iya. yang ditanya apa Bilal? Jika C adalah laju rambat cahaya di vakum, maka M1 bagi M2. Oke. Dari rumus M, Bilal, bahwa M itu M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, berarti M1 per M2, M1 per M2, ini saya tulis, ini sama dengan M0 per akar 1 min V1 kuadrat per C kuadrat. Ini yang bawah juga M0 dibagi akar 1 min V2 kuadrat per C kuadrat. Ini M0-nya bisa dicoret, bilang nggak? Bisa nggak M0-nya coret? Boleh kan? Boleh. Boleh, oke. Kemudian kalau ini saya masukkan ke sini, bilang. Ini saya masukkan ke sini. Kemudian yang ini, saya masukkan ke sini. Jadinya berapa bilang? Yang atas. Yang atas itu kan udah di posisinya ketukar ya? Berapa itunya? Ini oke lah, kalau masih bingung gini aja bilang. Masih pakai angka seper aja. Berarti M1 per M2, M1 per M2 sama dengan seper akar. Nah, seper akar. Gitu loh. Ini satu min. Nah, ini kita masukkan ke sini Bilal. Kalau 3/5 kuadrat itu jadi berapa Bilal? 9/25. 9/25. Oke. 9/25. Kalau 7/25? 6/25 ya. Oke. Per 6/25. Sekarang 49. 1 kurangi 6, 9/4, 25.
Berapa Pak Bilal? Berapa? Bentar, saya coba lihat dulu. Oke, berapa? 576. 576. 576. Kalau gitu ini saya taruh di atas akar 576 per 625. Gini ya. Per akar berapa Bila? Ini kan dikurangi jadi 16 per 25. Berapa? 576 per 625. Yang atas berarti jadi 24 per 25 ya. 24 Iya. per 25. Ini langsung saya balik aja. Ini kan 5 per 4 gitu ya? 5 Iya. per 4. Berarti kalau dicoret, ini dapat 5, ini dapat berapa bilang? 6 ya? 6. Oke. Berarti hasilnya adalah 6 banding 5. 6 banding 5. Nah, anak-anak, nanti kalau menghadapi soal UTBK, itu kalian gunakan gini. Ingat triple Pythagoras. Bilal, kalau ini 3, ini 4, ini berapa Bilal? 5 kan ya? Nah, benar nggak? Nah, Benar. kalau V per C sama dengan 3 per 5, maka akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu pasti 4 per 5. Jadi kalau V-nya 3 per 5, maka akarnya pasti 4 per 5. Nah, kalau dibalik, kalau V per C sama dengan 4 per 5, maka akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 3 per 5. Bisa ya Bilal ya? Bisa. Oke. Kalau misalkan ini 5, ini 12, ini 13 kan Bilal ya? Nah, lakukan sama. Kalau di sini ada 7, ini 24, ini adalah 25. Benar ya? 7, 24 per 25. Berarti kalau V-nya 7 per 25, maka hasil akarnya 24 per 25. Benar nggak ini? Iya kan? Iya. Oke. Silakan nanti saya foto. Pak, saya izin dulu ya Pak, bentar Pak. Oke, silakan.
Baiklah anak-anak 12 IPA 3. Hari ini untuk fisika cukup sekian dulu. Nanti saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan tolong dibaca ulang. Dan kamu nggak usah sungkan-sungkan. Sudah beberapa saya lihat itu sudah sering nanya. Silahkan nanya, nggak apa-apa. Karena maaf, sebenarnya mulai pekan kemarin saya menginginkan sudah ada tambahan atau pendampingan belajar mengajar. Tapi dengan pertimbangan mungkin masih kegiatan banyak, sekolah mengizinkannya tambahan nanti di bulan Maret, berarti masih 1 bulan lagi. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan ini tambahan, saya harapkan kalian aktif bertanya, supaya apa? Supaya siaplah materinya untuk menghadapi UTBK. Karena UTBK itu memang soalnya cukup rumit, ya cukup sulit. Oleh karena itu, kalian harus banyak bertanya, banyak berlatih, dan insya Allah IPA 3 semuanya diterima di perguruan tinggi negeri idaman. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu ya. Terima kasih. Selamat belajar. Semangat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.